Karena ketika omsetnya naik, secara otomatis akan berdampak pada produksi. Ketika produksinya besar, secara otomatis akan membutuhkan tenaga yang besar pula. Sehingga dibutuhkan juga kan karyawan-karyawan untuk menopang produksinya agar produksinya besar. Artinya kalau kita berbicara soal kesuksesan dari ini, satu ya memang kita harus berbicara soal omset. 98.8 Halo Empower, baik lagi di podcast Ngode, ditemenin lagi sama Niko di sini ya. Yang kali ini kita kedatangan sama sosok wakil rakyat yang energinya dar-dar banget Empower. Tapi bisa dibilang masih merakyat banget, yaitu Mas Azam. Nah, beliau ini duduk di Komisi C DPRD Jawa Timur yang mewakili masyarakat Pasuruan dan juga Probolinggo. Beliau ini berangkat dari aktivis mahasiswa yang kritis. Udah tahu ya kan, dan beliau ini juga sekarang sedang memperjuangkan ya yang namanya sistem untuk anak muda di daerah ya. Bisa dibilang gimana sih caranya biar mandiri secara ekonomi. Nah, salah satunya ini beliau mendorong kemajuan industri ekonomi kreatif di pelosok desa. Langsung kita sapa saja Mas Azam, selamat datang di podcast Ngode. Siap. Mas Azam sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, ini nih Empower ya. Kalau bisa kita dengar yang namanya ekonomi kreatif gitu ya kan, itu langsung kebayang sama namanya bisnis kopi ataupun agensi digital di kota-kota besar. Loh. Padahal nih Empower ya, potensi aslinya tuh gede. Apalagi ngomongin tentang Probolinggo dan juga Pasuruan yang bisa dibilang kearifan lokalnya tuh besar dan luas. Cuma kayak nggak ditoleh, nggak dilirik gitu loh Empower. Nah, sini coba kita mengupas sedikit demi sedikit Empower. Mas Azam, gimana Mas Azam ngelihat potensi ekonomi kreatif di wilayah Pasuruan sama Probolinggo yang saat ini sebenarnya sebesar apa sih Mas? Jadi kalau kita ini ya sebelum masuk pada potensi ekonomi, kita lihat dulu tentang alam yang ada di Pasuruan Probolinggo. Benar. Jadi 2 kabupaten dan plus 2 kota ini, Pasuruan Probolinggo ini daerah yang kaya. Kenapa saya katakan kaya? Nggak semua daerah loh yang punya gunung terus punya laut. Setuju. Ya kan? Probolinggo itu punya laut, punya gunung. Pasuruan juga sama, punya laut, punya gunung. Nah, ketika berbicara potensi, pastinya potensinya akan masing-masing. Jadi yang di daerah atas potensinya apa, di daerah bawah potensinya apa. Nah, ini kalau kita bisa memanfaatkan 2 potensi yang diberikan oleh Yang Maha Kuasa ya kepada kita, potensi laut dan potensi alamnya, itu sudah sekilas sudah akan kita bisa membaca ya. Kalau laut urusannya sama seafood dan lain-lain. Seafood langsung kan. Benar. Kalau gunung kan sudah pasti kan sayuran. Apalagi kalau melihat potensi dataran tinggi ya, selain sayur pasti ada kopi, terus kemudian ada sumber susu juga di sana. Sumber susu, maksud sumber susu ya? Tempat peternakan susu. Peternakan sapi ya. Peternakan sapi untuk menghasilkan susu. Benar. Itu juga banyak di Pasuruan, di Probolinggo. Itu yang potensi besar. Belum kita berbicara potensi SDM-nya, artinya manusianya. Itu yang kreatif juga banyak. Terus kemudian anak-anak muda yang punya pengalaman kuliah di luar atau belajar di luar, terus kemudian kembali lagi mengembangkan potensi itu di daerah-daerah. Tentunya antara potensi SDM dengan potensi alamnya, ketika ini dijadikan satu akan menjadi potensi yang sangat luar biasa. Nah, betul kan? betul banget. Kira-kira kan begitu kan? Kolaborasinya gitu ya. Kolaborasinya kan? gitu. Pasti kuat banget gitu loh. Prinsipnya kan begini Pak, pemerintah bagaimana bisa mengkolaborasikan antara potensi alam dan potensi SDM yang ada di setiap daerah dikembangkan menjadi nilai ekonomi yang ya bisa dikapitalisasi menjadi peluang-peluang tertentu terhadap anak muda, bukan hanya muda ya, seluruh lapisan masyarakat yang ada di Pasuruan Probolinggo. Kira-kira begitu kalau kita ngomong sisi perjuangan kita, karena kita dari Dapil Pasuruan Probolinggo. Nah, kalau berbicara Jawa Timur, oke lah kita
menjadi bagian dari DPRD Provinsi Jawa Timur, tapi ya kalau kita berpikir langsung global Jawa Timur kan pasti susah. Benar. Tapi minimal kan kita bisa memberikan contoh pembinaan-pembinaan di forum-forum kecil yang ketika ini sukses bisa diduplikasi di daerah-daerah yang lain. Yes. Contohnya adalah dari Probolinggo dan juga Pasuruan gitu ya kan. Nah, Mas Azam punya cerita nggak soal keberhasilan UMKM ya? Daun kelor, bener nggak sih kalau aku bilangnya di Pasuruan, bener nggak sih? Mas? Betul, betul. Nah, itu gimana betul. Mas? Jadi kebetulan dulu saya dipertemukan sama teman ya. Dipertemukan teman dengan seseorang anak muda yang hobinya jualan. Oke. Jadi apa aja dijual sama dia. Waduh. Jadi ngelihat potensi, ada jagung waktu itu kan memang banyak jagung di daerahnya. Ada jagung dikulak gitu kan, terus dijual. Terus kemudian ada jahe dijual. So, apapun itu yang menjadi alam-alam itu dijual semua. Dan itu di posting di Facebooknya, di posting di status di Instagram gitu sama dia awal-awal itu. Akhirnya saya bilang sama dia, mau nggak kamu tak biayai? Kita bantu untuk support pembiayaan, tapi harus dikelola dengan baik. Tapi kamu harus presentasi dulu apa kira-kira rencana bisnis yang akan kamu jalankan. Terus dia ngomong, gimana kalau saya jualan kelor tadi? Nah, saya mikirnya kan kelor itu kan hanya sayur ya kan? Ya, benar. Buat sayur, buat makan dan begitu. Terus saya bilang, sayur kelor terus itu apa kelor? Ini keopo gitu kan? Kelor ini gak masuk akal. Terus dia cerita, saya pernah lihat di Facebook di beberapa daerah banyak orang yang mencari kelor. Karena kelor itu manfaatnya besar. Oke lah, saya bilang begitu, manfaatnya besar. Terus kamu mau ngapain dengan kelor? Gitu ya? Iya kan? Mau diapakan ini kelor? Terus dia cerita di Bogor itu ada orang yang ekspor kelor. Ekspor? Ekspor. Langsung ke dunia. Langsung. Oke. Ke Korea sama ke Cina waktu itu yang dari Bogor. Terus dia ikutin terus perkembangannya sampai dia akhirnya nyambung komunikasi dan bisa masuk. Oke. Akhirnya dia cari kelor-kelor di daerah Pasuruan, terus dia coba tawarkan ke sana. Terus yang pengusaha yang dari Bogor bilang, ini kualitas kelornya bagus ya, coba dikembangkan jadi apa? Saya bilang begitu kan. Jadi kalau mau dibuat obat, bahan obat, itu kelornya dijemur. Oke. Kelor dijemur. Terus kemudian ada juga yang langsung jadi teh. Iya tahu. Teh kelor. Teh kelor. Iya kan? Itu untuk kolesterol bukan sih? Untuk kolesterol, betul. Terus kemudian ada yang untuk mie kelor. Mie kelor. Oke. Jadi bahan bakunya itu kelor. Warna hijaunya. Warnanya hijau. Bukan hanya warna hijaunya, jadi komposisi tepungnya, Mbak, itu tidak banyak juga. Tapi lebih banyak kelornya. Tapi memang harganya lebih mahal. Jadi kalau mohon maaf ya, mie instan biasa mungkin satu bungkus 2.500 sampai 3.000. Tapi kalau mie kelor itu bisa di angka 15.000 per satu bungkus. Apa yang bikin mahal itu? Kelornya. Dari kelor, manfaat dari kelornya Manfaat sendiri. dari kelor dan bahan bakunya memang bahan baku kelor, bukan tepung. Jadi kalaupun ada campuran tepung itu ya mungkin hanya maksimal 20%. Lebih banyak kelornya sih. Lebih banyak daun kelornya dari komposisi itu. Jadi itu yang bikin mahal. Wow. Nah, itu yang kelor. Akhirnya mereka jalan semua ini, teman-teman jalan semua. Bikin teh, terus kemudian bikin kelor, terus kemudian bikin serbuk yang dipakai untuk jamu ya. Kalau teh itu kan sarinya saja yang diambil. Ada yang di model kayak bubuk terus diseduh kayak jamu. Itu lebih cepat untuk menurunkan kolesterol. Aku baru tahu. Aku taunya kelor yang udah kering, ya udah diseduh aja gitu panas. Berarti kan kayak teh ya. Iya. Nah, ini ada yang sudah bentuk bubuk. Alah. Jadi serbuk gitu nanti dituang, dicampur sama air, terus kemudian itu diminum. Itu khasiatnya lebih cepat daripada yang teh. Karena kelornya kan juga masuk itu kan. Nah, terus satu lagi yang potensi itu dia kembangkan, ya tetap ngikut yang ekspor untuk bahan kosmetik. Dari kelor itu? Dari kelor. Kosmetik ini buat apa? Kosmetik dan obat. Nggak tahu ya bahan ini ya, karena setornya, ini setor yang ke Bogor itu
itu hanya daun kering. Oh, Terus minta. kemudian diolah di Bogor, baru diekspor ke Korea sama ke Cina. Wow, jujur aku baru tahu kelor bisa jadi bahan baku untuk make up Make up Iya dan kan? obat. dan obat. Ini cocok banget buat empower yang maca anak muda tapi sudah jompo ya kan. ini cocok banget ini. Aku penasaran deh. Kan nanti deh empower, nanti kita kulik lagi deh. Kita kuliknya di bagian di DPRD-nya akan seperti apa sih gitu ya kan. Kita balik lagi nanti di podcast Ngode Empower. Balik lagi di podcast Ngode Empower, masih sama Mas Azam dan juga Niko di sini. Yang sekarang ini kita akan masuk ke ranah dewan. Di Komisi C ya yang Mas Azam ini urus nih Empower, bagian keuangan daerah, gitu ya kan. Nah ini ada nggak sih Mas dorongan nyata untuk mengalokasikan anggarannya khusus untuk pengembangan ekonomi kreatif ini sampai sejauh mana sih sebenarnya gitu? Ya, jadi selain memang ada bantuan ya, tapi kalau yang namanya bantuan ini nggak bisa banyak. Bicara Jawa Timur ini kan ada 30 kota, 38 kota kabupaten. Ya kita kalaupun bisa mengcover ya mungkin hanya 1% dari jumlah teman-teman UMKM. Oke. Kalau mau ngomong permodalan, sehingga ada alternatif lain yang sebenarnya kita dorong di Komisi C, yaitu kalau bantuan langsung ke UMKM itu kan utuh, dan nggak mungkin kita hanya bantu cuma 1 juta 2 juta. Bagaimana proses pengembangannya kalau hanya 1 juta 2 juta? Kalau mau nyumbang 25 juta sampai 30 terlalu banyak juga kan? Karena pasti nanti iri-irian yang lain. Semula itu aku gak oleh kan? Ya, sehingga yang kita usulkan di Komisi C adalah memberikan subsidi pinjaman. Oh oke. Jadi Jawa Timur ini punya bank UMKM. Namanya kan bank UMKM BPR kalau hari ini, mungkin di daerah-daerah sudah ada semua. BPR, Bank Perekonomian Rakyat namanya. Kita melalui Dinas Koperasi memberikan suntikan dana, yang kemudian itu dijadikan sebagai permodalan awal. bukan permodalan awal, apa namanya, subsidi bunga pinjaman. Oke, baik. Jadi kalau ada pelaku UMKM pinjam kur gitu kan, nah, di bank manapun mungkin minim 7 kan begitu kan bunganya kan. 7, bahkan ada yang 9 sampai 12. Masih gede gitu kan. Nah, kalau kita di BPR, teman-teman UMKM yang mau berkembang terus kemudian butuh permodalan, itu bisa melalui bank UMKM yang ada di Jawa Timur, nanti disubsidi sama Pemprov. Nah, ketemu subsidinya nanti itu akhirnya mereka hanya membayar 2,9 bunganya. Dari awal 12. Dari 12 terus kemudian disubsidi sama Pemprov tinggal 2,9. Nah, ini menjadi bagian dari salah satu ikhtiar biar merata. Artinya kita tidak ingin terus kemudian UMKM itu instan. Terus kemudian dapat bantuan, ya kalau mereka terus benar-benar amanah kan begitu. Ya, benar. Kalau tidak amanah kan agak susah juga kan begitu kan. Harapan kami ketika ada pinjaman, ada tanggung jawabnya, ya meskipun kita subsidi itu pinjamannya, sehingga pengelolaan dana pinjaman itu lebih amanah. Jadi cara wong Jawa itu beda cara ngelola duit dhewe ambek duit wong kan begitu. Kalau uang itu berupa bantuan biasanya kan gampang loh kan gitu. Tapi kalau kita pinjam sendiri, waduh iki cicilan terus melaku kan eman-eman kan gitu. Nah, kira-kira itu yang menjadi harapan kita ketika ada subsidi dari provinsi dari Jawa Timur. Nah ini juga banyak pengusaha ya yang mengeluhkan sulit banget ya kan dengan yang namanya akses pemodal di awal pemerintah.
Mas Azam menanggapi keluhan di lapangan seperti itu ya apa Mas? Kasih saran pakai ini aja atau gimana? Jadi di Jawa Timur itu ada yang namanya klinik investasi. Oke. Klinik investasi itu disingkat jadinya klik gitu. Kebetulan juga mitra kita di DPM PTSP, gitu kan. Itu kita biasanya bawa kegiatan itu. Ya, saya misalnya di Dapil, saya bawa kegiatan klik ke Pasuruan, terus kemudian mengumpulkan para pengusaha-pengusaha, bertukar pikiran, berdiskusi bareng, bukan hanya persoalan permodalan, sampai teknis bisnisnya, pemasaran, hingga packaging apa semuanya dibahas di klik itu. Oh ya enak itu sih ya daripada yang otak satu, mending kita diskusi aja. Diskusi ya. bareng-bareng. Gitu ya, Jadi saling tukar pikiran. Antara misalnya, oh ada satu pengusaha yang apa namanya pemasarannya bagus, ada satu pengusaha yang lainnya yang pemasarannya mungkin agak lemah. Lah dari pertemuan itu melalui itu bisa saling berdiskusi. Selain itu biasanya kita juga mengundang pakar. Oh langsung Undang pakar profesional misalnya bidang perekonomian, terus kemudian apa saja yang mau dibahas itu kita datangkan pakar. Jadi selain para pelaku usaha yang berdiskusi antar pelaku, juga berkesempatan untuk berdiskusi dengan pakarnya. Ya. Nah, habis diskusi itu pasti ada yang namanya soal perizinan. Ya. Nah, ini kalau ngomongin proses perizinan usaha pemerintah yang kadang tuh kayak belit-belit bingung gitu, lepas itu. Nah, itu langkah awal mending seperti apa Mas biar nggak ruwet gitu loh. Jadi sebenarnya kita ada program yang namanya Saleha. Saleha. Masya Allah. Saleha itu sadar legalitas usaha. Oh, bagus banget. Iya. Makanya apa yang kita lakukan berkaitan dengan ekonomi kreatif di Dapil itu bukan hanya cuap-cuap saja ya. Diskusinya kita datangkan, kolaborasinya kita mainkan, bahkan cara untuk mendapatkan legalitas hukumnya itu juga kita datangkan. Jadi program Saleha itu kolaborasi antara DPM PTSP provinsi dengan DPM PTSP Kabupaten Pasuruan. Nah, tinggal nanti dalam forum itu kita mempertemukan antar para pengusaha. Dan menariknya di situ, begitu para pelaku usaha ini datang terus ngisi daftar hadir, sebelum mulai materi, mereka sudah menyelesaikan perizinan, berkas-berkasnya. Selesai acara, mereka sudah bawa izin. Beres. Oh, yo pinter sih sekali mendayung 3 pulau terlewati juga gitu. Semuanya sudah kita siapkan. Jadi ya kan kalau kita mau dampingi ya sekalian total aja. Iya, benar. Saya kan biasanya nanggung. Pelatihan toh, nggak ada siapa. Ternyata ini sekalian dirangkum gitu loh yang baru. Bagus loh yang baru ini sebenarnya, ya kan. Tapi kalau dari apa namanya ya, sinergi dari lintas sektor pariwisatanya dan dinas koperasinya ini, ya, seberapa krusial sih buat menciptakan ekosistem bisnis yang pas gitu loh. Yang namanya birokrasi ini kan pasti agak susah Mbak untuk menjangkau para pelaku usaha di desa-desa ya, apalagi ya, karena dalam satu kabupaten saja terkadang kabupaten Pemkab ya tidak bisa membaca potensi yang ada di desa, apalagi yang levelnya provinsi. Berapa sih pegawainya dinas koperasi kan gitu kan. Maka kemudian kalau DPRD tidak berinisiatif untuk melakukan dan menjemput bola, semua itu tidak akan terjadi. Jadi penting kita rasa, bukan hanya saya mungkin ya, anggota DPRD provinsi yang lain juga melakukan hal yang sama, hanya saja mungkin caranya yang berbeda. Nah, berkaitan dengan temuan-temuan kita, pasti nanti ini ketemu berkaitan misalnya pengembangan SDM-nya, usaha kopi misalnya. Kopi kalau hanya di Pasuruan, daerah atas misalnya, kan ada petani kopi yang kemudian ini mau dijual biji atau dijual bubuk kan begitu kan. Nah, maka kita datangkan untuk pelatihan, kita sambungkan dengan dinas UMKM, dengan ketenagakerjaan, bikin latihan barista. Jadi berbicara soal hilirisasi. Ya. Nah, itu kalau DPR-nya nggak peka gitu ya, nggak ngerti dalamnya, nggak iso nggawa dinasi. Kuncinya di situ, harus ada peran juga ya, harus dipantau gitu ya kan. Karena nggak mungkin ini kalau nggak diduduk misalnya kalau
Pak iki nang dapurku butuh iki ya sampean ojo meneng ae. Kira-kira kan ngono. Lek DPR menang ae ya gak oleh apa-apa, Pak. Wargai maksudnya. Wargai gak oleh apa pelatihan gak oleh sadar legalitas usaha nggak boleh, beli nggak boleh, karena bingung ini warga ya pelaku usaha pengen level up misalnya, tapi bingung, ini nang di dalam, kate ngadu nang sopo aku gitu kan, kate curhat nang sopo, kate ngomong nang dinas kabupaten durung karuan gitu kan, gitu kan, ngomong ke provinsi apalagi, aturan kan gitu kan, ya jalan bisnisnya biasanya anggota dewan. Harus gerak juga, harus peka. Harus gerak ya, harus peka. Gitu. Kuncinya adalah dari anggota dewan juga harus peka sama teman-teman UMKM untuk selalu dibina, gitu ya Mas ya. Nah, ini Mas, harapan terbesar dari Mas Azam ya untuk ngomongin tata kelola anggaran provinsi untuk mendukung pertumbuhan industri kreatif untuk 5 tahun ke depan. Wujudnya pengennya seperti apa sih Mas? Jadi kalau berbicara Jawa Timur ini kan ngomong anggaran biasanya rebutan. Artinya rebutan itu kan kita ini hanya memberikan pengawasan terhadap program-programnya gubernur. Gubernur punya sekian banyak program. Apa yang menjadi prioritas kan begitu. Dan setiap tahun anggaran itu biasanya kan pasti ada pembahasan anggaran di badan anggaran. Nah, di badan anggaran ini pasti diskusinya yang dinas satunya minta ini program prioritas gubernur. Harus diprioritaskan. Satunya lagi juga ngomong ini program prioritas gubernur ya. Menyesuaikan dengan potensinya. Visi gitu kan. Jadi semua alokasi anggaran kan pasti tidak akan lepas dari visi misi Jawa Timur. Yang secara otomatis setiap dinas pengampu dari setiap program pasti akan sama-sama ingin menunjukkan dan ingin sama-sama ingin kerja. Nah, sehingga yang kita lakukan di DPRD ya bagaimana sekiranya ini bisa seimbang. Setiap tahun kita pasti akan melakukan evaluasi dari setiap perjalanan 1 tahun sebelumnya. Kemudian apa yang perlu ditingkatkan misalnya. Oke, misalnya pendampingan UMKM. Nah, skenario UMKM-nya apa? Dengan anggaran yang sudah diketok tidak begitu maksimal misalnya. Misalnya salah satu contoh kan subsidi yang tadi itu. Yang bukan yang subsidi ke UMKM, ke bank UMKM. Itu kan karena anggaran sangat tinggi. Tetapi kalau kita berbicara fiskal di tahun ini, transfer dari pusat sudah dikurangi dan semuanya serba efisiensi gitu kan, maka ya kita harus pandai-pandai mengelola anggaran yang sangat gini-gini, tapi untuk kebutuhan masyarakat Jawa Timur. Jadi kalau kita berbicara apakah cukup ya justru bagaimana caranya ini dicukup-cukup Kalau ngomong ideal ya nggak mungkin ideal. Karena memang jumlah masyarakat kita banyak, terus kabupatennya berbeda-beda ya, antara kabupaten satu dengan kabupaten yang lainnya, kondisinya, potensinya semuanya berbeda-beda. Sehingga ya memang harus diputar betul ini, bagaimana antara satu anggota dewan dengan anggota dewan yang lainnya, berdiskusi soal perencanaan alokasi anggaran itu. Harus dicukup-cukup empower. Cukup-cukup. Semoga aja ada anggaran dari pusat ya. Bisa ditoles sebelah sini gitu. Probolinggo banyak sekali nih potensialnya gitu ya kan untuk Jawa Timur ya kan gitu. Nanti kita balik lagi Empower ya, masih di podcast Ngode. Pendidikan diyakini sebagai pondasi utama menuju Indonesia Emas ke 2045. Kesadaran inilah yang terus digelorakan oleh anggota DPRD Jawa Timur dari fraksi PKB, Multazamut Zikri, atau yang akrab disapa Mas Azam. Lewat sosialisasi bertajuk Peran Pendidikan sebagai Pondasi Menuju Generasi Emas di Kampung Kita Condong, Kecamatan Gading, Kabupaten Probolinggo, Kamis 25 September tahun 2025. Mas Azam mengatakan, pendidikan adalah investasi terbesar. Kita ingin anak-anak bukan hanya pintar, tapi juga siap bersaing, dan kelak bisa menjadi pemimpin masa depan. Dalam kegiatan ini, Edi Usmanto hadir sebagai pemateri utama. Ia menegaskan pentingnya pendidikan yang tidak hanya fokus pada akademik, tetapi juga
pembentukan karakter dan keterampilan. Sebagai wakil rakyat, Mas Azam konsisten turun langsung ke masyarakat. Baginya, pendidikan adalah kunci dan setiap aspirasi warga harus diperjuangkan demi lahirnya generasi emas dari desa hingga kota. Dari Probolinggo, Mas Azam terus menunjukkan komitmennya untuk menjadikan pendidikan sebagai jalan utama menuju Indonesia Emas 2045. Masih di podcast Ngoda Empower, yang ini adalah segmen terakhir yang kita mau bahas tentang strategi cuannya nih Empower ya. Sektor kreatif yang spesifik apa nih Mas yang menurut Mas Azam kira-kira ini cocok banget dan menjanjikan banget di tahun 2026? Kalau itu tergantung sebenarnya. Karena kalau kita mau membaca peluang yang di luar, tapi potensinya nggak ada kan nggak bisa juga kan. Jadi saya tidak pernah melihat di luar seperti apa dan apa yang dibutuhkan. Tapi lebih pada melihat ini potensinya apa, dikembangkan seperti apa. Karena kalau kita mengikuti yang di luar, akhirnya tiru-tiru dan biasanya yang tiru-tiru itu tidak bertahan lama. Karena tidak didukung dengan potensi dan SDM yang ada. Misalnya kalau kita melihat di luar, secara umum ya, secara umum di Indonesia itu kan yang tidak pernah berhenti kan urusan makanan. F&B ya. Iya. Tapi kalau kita paksakan setiap daerah harus memproduksi itu, kan nggak bisa. Kan gitu. Yang jelas ya kita wadahi dulu aja apa yang menjadi kreativitas teman-teman. Kita dengarkan keinginan seperti apa, motivasinya seperti apa kan begitu kan. Baru kemudian kita dorong pemasarannya. Kalau kita melihat pasar yang dibutuhkan, misalnya kan, pasar hari kebutuhannya apa, kita paksa teman-teman untuk mengisi itu. Nah, sedangkan SDM dan potensinya nggak ada, ini nggak akan bertahan lama. Nah, kalau untuk bisa bertahan lama, kita tahu potensinya dulu, terus kemudian SDM-nya ada, baru kita up untuk pemasaran. Kalau untuk di Pasuruan sama Probolinggo-nya sendiri Mas, menurut Mas kayaknya cocoknya di apa? Ini. Hari ini anak-anak muda ini kan suka hal-hal yang mode. Sedikit-sedikit bikin kegiatan, terus kemudian ada seragam kaosnya. Sama-sama saling mengkampanyekan. Kebetulan saya hari ini juga pakai produknya teman-teman UMKM. Dari siapa tuh Mas? Ini Wonderful Lekok. Ini teman-teman muda Lekok punya brand namanya Baju. Baju. BAJOO. Baju. Ini asli anak Lekok. Lekok itu salah satu kecamatan di Kabupaten Pasuruan. Yang kebetulan juga kegiatan gambarnya. Kemudian kebetulan juga gambar kegiatannya. Bagus sekali. Survei. Skill. Ini namanya skilot. Skilot itu satu-satunya di dunia. Skilot apa Mas? Skilot itu kalau dulu kan kita taunya main ski itu kan di salju ya. Lot itu celot itu lumpur. Jadi mereka main ski di lumpur. Ya ampun. Ini event tahunan di Kecamatan Lekok yang biasanya ada di pas waktu Lebaran Ketupat. Kemarin. Iya benar. Setiap tahun pasti ada begitu gitu kan. Nah, teman-teman ya salah satu keinginannya, satu memang menjadi bagian dari produk gitu kan. Yang kedua juga kampanye Lekoknya kan gitu kan. Kampanye daerahnya. Nah, hal yang begini kan harus diapresiasi. Benar, setuju aku. Mereka punya SDM, terus kemudian punya potensi, digabungkan antara SDM dengan potensi itu sehingga bisa melahirkan produk. Nah, hal-hal yang begini juga masuk. Keren. Ada juga yang unik di Probolinggo. Kalau kita, mbaknya mungkin tahu benalu ya. Benalu yang ada di pohon itu. Itu kalau orang yang melihat itu kan orang melihatnya penyakit. Ya benar. Penyakitnya sari-sari tanaman. Kayu kan begitu kan. Tapi ada yang berhasil hanya dengan memanfaatkan limbah dari benalu-benalu itu. Karena benalu itu sudah dianggap penyakit, terus merusak kan. Biasanya kan dipotong itu. Dipotong, dibuang. Misalnya perawatan di kayu apa akan tidak jadi menarik itu kan, sehingga dipotong. Nah, itu ada yang memanfaatkan limbah itu untuk jadi potongan-potongan balok kayu. Banyak nggak habis pikir kan? Iya. Yang menggemparkan pembelinya dari Brazil,
dari Swedia, dari Spanyol, dari Swiss. Internasional. Dan mereka datang langsung ke Probolinggo menyaksikan langsung. Oh ya? Iya. Oh datang. Datang mereka, dan mereka di sana di Brazil gitu kan, itu diolah menjadi jam tangan, diolah menjadi kerajinan-kerajinan yang sangat luar biasa. Wah. Kalau datang, main-main ke Probolinggo ya. Situ ya kalau dilihat dari luar itu isinya cuma ini semua, apa namanya, bongkahan-bongkahan benalu itu. Ya mereka bisa ngolah itu, ngambil sarinya. Jadi begitu dipotong benalu itu ternyata potongan kayunya itu sangat indah, bagus. Bisa kayak bunga begitu. Dan itu sangat laku di luar. Oh bisa nemu ya orang. Itu 20, ukuran 20 kali segini ya, 20 kali 10 cm. Yang besarnya apa lebarnya 5 cm. Harganya $15. $15. Sekarang rupiah berapa? Ya kurang lebih 300 ribuan. Coba bayangkan. Cuan. Hanya segini ya. Cuan ini cuan. Jadi 20 cm panjangnya, lebar ke sampingnya 10 cm, terus lebar atas begini 5 cm, itu sudah $15. Ya, laku banget di pasar internasional ternyata ya Pak. Wow, amazing. Banyak hal yang kita sebenarnya lebih melihat hari ini musimnya ini ya, hari ini musimnya ini kan gitu kan. Itu yang membuat kita usahanya tidak bertahan lama. Padahal tinggal dilihat sekitarnya apa ya, nih, potensinya apa gitu kan. Pasti ada pasarnya. Pasti ada. Nah, kalau ini sudah ketemu potensi dengan SDM-nya, kan jadi barang kan udah ya. Nah, baru kita cari pasarnya. Oke. Kalau sudah tahu pasarnya, ya sudah. Yang di Probolinggo itu ekspor kayu itu sudah hampir tiap hari ya. Kirim ke Swedia, kirim ke bahkan ini si pegiat kayu, tukang kayunya ini kan nggak bisa berkomunikasi dengan pihak luar. Sampai bela-belain adiknya yang sudah kerja di perusahaan swasta itu keluar hanya untuk jadi penterjemahnya kakaknya, karena pasarnya lebih besar daripada tempat dia kerja. Oh wow, amazing. Nah ini seberapa besar sih sebenarnya pengaruh kolaborasi ya untuk membuat konten lokal, memviralkan produk ini Mas, apalagi produk yang tadi dari benalu ya kan, produk kreatif daerah biar lebih cepat dikenal luas untuk wilayah Indonesia. Karena kan dari tadi kita bilangnya adalah ke luar negeri gitu loh, Indonesia. Gimana tuh Mas? Jadi begini, saya baru tahu juga ternyata ada platform digital yang itu mempertemukan antara pembeli dan pedagang se-Indonesia dunia. Oke. Saya lupa nama platformnya apa ya. Saya baru tahu juga dari teman-teman pengusaha kayu itu. Jadi ada platformnya itu. Yang kemudian itu ditawarkan di situ. Nanti sistem yang akan mencari pembeli. Oh. Jadi pertemuan mereka itu murni dari sistem itu. Oh, jadi mainnya di situ ya? Mainnya di situ. Lalu kemudian biasanya orang luar itu nggak percaya. Ini benar nggak? Ada kayu beneran nggak begini? Ada dialog di situ. Kalau oke, biasanya mereka datang langsung, lihat langsung. Jadi mereka nggak mau ketipu hanya dengan sajian gambar-gambar dan begitu. Nah, hal-hal yang begini sudah sambil mengalir dipelajari sama teman-teman UMKM sebenarnya. Yang menjadi kendala ketika kenapa inilah agak lama berkembangnya. Ketika memang ya kalau mau ajang promosi hari ini bayar influencer terkadang harganya juga lumayan. Sedangkan influencer itu rata-rata lebih pada ya belum ada sih. Saya pikir influencer yang ngupas soal UMKM rata-rata kan lebih pada makanan ya. Di kota ya. Di kota kan begitu kan. Tapi kalau berbicara soal kerajinan tangan terus ekonomi kreatif masih jarang. Ada influencer yang model begitu sehingga ya ketika teman-teman pelaku usaha ini butuh untuk dipromosikan ya mohon maaf harus mengeluarkan sejumlah uang kan gitu. Kayaknya udah benar di digital platform itu deh. Iya. Udah oke banget gitu kan ya. Udah tinggal mempertemukan itu saja. Kita harus cari tahu ini digital platformnya namanya apa ini ya kan? Iya, saya lupa. Itu juga gitu. Tapi kalau menurut Mas Azam nih, kesuksesan ekonomi kreatif di daerah gitu kan ya. Itu apakah murni diukur dari omset penjualan aja atau ada indikator dampak sosial yang lainnya?
Jadi keduanya sebenarnya saling beriringan ya kalau kita mau berbicara soal kesuksesan. Karena ketika omsetnya naik, secara otomatis akan berdampak pada produksi. Ketika produksinya besar, secara otomatis akan membutuhkan tenaga yang besar pula. Sehingga dibutuhkan juga kan karyawan-karyawan untuk menopang produksinya agar produksinya besar. Artinya kalau kita berbicara soal kesuksesan dari ini, satu ya memang kita harus berbicara soal omset. Ya kalau omsetnya kecil ya mana bisa kita memberdayakan banyak orang. Tapi kalau omsetnya besar, secara otomatis kan produksinya juga besar. Nah, secara apa namanya kasat mata memang ya kita mau memaksakan produksi besar tapi pemasarannya tidak lancar kan nggak bisa juga. Benar. Pegawainya banyak. Akhir Rugi toh. teman-teman. Terakhir wis Mas, tolong kasih kalimat penyemangat ya buat Empower ya kan, yang hari ini mungkin lagi jatuh bangun untuk mempertahankan bisnis kreatif impiannya mereka. Silakan. Ya, jadi setiap orang itu punya potensi, setiap potensi harus diusahakan, setiap usaha pasti ada doa. Jika semuanya bisa berkolaborasi, mulai dari awal hingga akhir, tentunya dengan komitmen dan keistiqomahan, insya Allah kesuksesan akan datang menghampiri. Amin, mantap sekali. Quote of the day nih Empower ya kan. So terima kasih Empower udah mantengin di podcast Ngode. Jangan lupa komen, like, dan subscribe. So Mas Azan terima kasih banyak sudah main di podcast Ngode ya. Semoga kita ketemu lagi. Gitu. Oke. So Riko pamit Empower, Mas Azan juga mau pas balik lagi, bekerja lagi. See you, bye-bye. 98.8